Kembali saya mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-106 di program Bible Everyday ini. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan di perjanjian lama adalah Tuhan yang keras, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang seolah-olah bawa pentungan umat Tuhan sedikit salah dihajar, Tuhan yang seolah-olah bawa cambuk, umat Tuhan sedikit salah dicambuk. Apakah benar seperti itu? Coba kita lihat di Mazmur pasal 106. Memang kalau sepintas lalu seolah-olah Tuhan itu tegas, Tuhan itu keras. Tetapi kalau kita merenungkan lebih lanjut, sebenarnya lebih banyak kemurahan Tuhan dibandingkan dengan ketegasan Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan menghukum, lebih banyak pengampunannya. Bahkan Alkitab juga menulis bahwa untuk sesaat Tuhan itu menghajar, tapi untuk selama-lamanya kemurahan dan kasih setia Tuhan. Jadi sebetulnya konsep Tuhan perjanjian lama, kalau dianggap Tuhan itu seperti hakim yang keras, polisi yang seolah-olah suka menghukum, itu konsep yang sangat-sangat keliru. Coba kita lihat di Mazmur 106. Ini merupakan kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun untuk akhirnya bisa sampai ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Tuhan memang beberapa kali menghukum mereka, tapi sebetulnya apa yang menjadi hukuman Tuhan itu untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka, dan sebetulnya itu tidak sebanding dengan kesalahan dan dosa mereka. Mereka ini bangsa yang sangat keras, bangsa yang tegar tengkuk. Dengan hukuman seperti itu sebetulnya tidak sebanding dengan kekerasan dan kebebalan hati mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Kita tahu konsepnya, orang yang salah mestinya harus dihukum. Orang yang membuat pelanggaran mestinya dia juga akan didisiplin, entah hukumannya apapun. Bangsa Israel jelas-jelas berbuat dosa, bahkan mereka mengakuinya bahwa dia dan nenek moyangnya telah bersalah, telah berbuat fasik, memberontak kepada Tuhan. Saya tanya kepada Anda, apa hukuman bagi pemberontak? Di era itu, pemberontak hukumannya mati. Tapi coba lihat ayat yang ke-8. Namun, diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Mestinya yang memberontak dibabat habis, ditumpas, dibuat mati. Tapi justru ayat yang ke-8 justru diselamatkannya mereka. Kurang apa kasih setia Tuhan buat mereka? Jadi coba pikir lagi kalau Anda berpikir bahwa Tuhan di perjanjian lama adalah Tuhan yang suka menghukum. Lalu kemudian kita coba baca di dalam ayat yang ke-13. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan, tapi juga Tuhan menghardik laut Teberau, sehingga mereka semuanya bisa melewati itu dengan tenang dan bisa sampai ke tujuan di seberang. Bahkan tentara Mesir yang mencoba mengikuti mereka melalui jalan kering pun akhirnya mati tenggelam oleh karena Tuhan menghukum orang-orang Mesir ini. Kasih setia Tuhan kurang apa? Sekarang lihat ayat yang ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Tetapi segera, artinya apa? Barusan mereka melihat perbuatan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami kasih setia Tuhan. Tidak lama kemudian mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ayat ke-14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun, mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan ditangkap-tangannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudara-saudara, mereka ini ketika berada di padang gurun, mereka dipenuhi dengan nafsu, mereka dipenuhi dengan serakah. Mereka minta air, diberikan air. Mereka lapar, diberikan roti mana. Sudah diberikan roti mana, mereka tidak puas. Mereka minta daging, seperti halnya ketika mereka berada
di Mesir, Tuhan pun mengirimkan burung puyuh, memberikan daging setiap sore kepada mereka. Betapa besar kasih Tuhan kepada mereka. Tapi yang lebih parah adalah itu tidak membuat mereka puas. Mereka dipenuhi dengan nafsu, mereka dipenuhi dengan keserakahan, sehingga mereka makan menjadi terlalu kenyang, sehingga mulut mereka penuh dengan makanan. Maka Tuhan mengizinkan penyakit paru-paru di antara mereka. Itu masih tidak cukup. Mereka juga melakukan pemberontakan demi pemberontakan, yaitu Datan dan Abiram. Sehingga hukuman Tuhan pun dinyatakan, bumi terbelah dan menelan mereka semuanya. Lalu di dalam ayat yang ke-24 dikatakan mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan berkali-kali, mengalami pemeliharaan Tuhan bertahun-tahun. Bayangkan tiap hari mereka keluar kemah, mereka sudah bisa makan roti mana. Sore harinya mereka bisa makan daging. Kasut mereka tidak jebol, pakaian mereka tidak rusak bertahun-tahun. Bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka, menolong mereka, mereka masih tidak percaya. Mereka menolak negeri yang indah. Mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka bahkan menggerutu di kemahnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat pemimpinan kembali saja ke Mesir. Saudara-saudara, bukankah ini kelewatan? Saya tanya kepada saudara, kalau berulang kali melakukan kesalahan seperti itu dan harusnya dihukum, apakah itu tidak adil? Dan memang benar Tuhan menghukum mereka. Tetapi lihatlah, apakah Tuhan hanya menghukum saja? Tidak, Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka lagi. Jadi sebetulnya di Mazmur pasal 106 ini sudah cukup untuk membuktikan kalau Anda berpikir Tuhan kita Tuhan yang kejam, itu keliru besar. Tuhan kita penuh dengan kasih setia. Tuhan kita penuh dengan rahmat. Coba hidup kita sendiri. Bukankah berkali-kali kita juga jatuh di dalam dosa? Berkali-kali kita memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali kita berpaling daripada Tuhan. Hari ini Anda masih mendengarkan firman-Nya. Hari ini Anda masih menjadi anak-anak-Nya. Bukankah itu kebaikan dan kemurahan hati Tuhan? Masakan kita masih berkata Tuhan kejam, Tuhan tidak adil? Saya berdoa kita punya persepsi yang benar tentang Tuhan. Tuhan memang bisa menjatuhkan hukuman, bagian daripada disiplin untuk mendidik kita anak-anaknya. Tapi ingatlah, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tuhan berkati.